ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hibah itu hukumnya haram. Tidak ada orang yang hibah kecuali di balik hibahnya itu akan mengikis pahala-pahala mereka, akan mengikis kebaikan-kebaikan mereka. Hibah itu ada dosa yang terselima di dalamnya itu 3. 1, sombong. Orang itu kan jelek-jelekin orang itu berarti dirinya merasa baik kan? Jangan. Hah? 1. Nomor 2, hibah itu ada suudunnya. Kamu menceritakan kejelekan orang, berarti seakan-akan yang kamu ceritakan kejelekannya itu orangnya jelek. Padahal belum tentu. Hah? Belum tentu orangnya. Belum tentu. Siapa yang mampu membedah dada orang? Sampai Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nomor 3 itu meremehkan orang. Orang itu kalau hibah itu meremehkan orang lain. Makanya usahakan itu kamu jangan berhibah. Cuma hibah itu ada yang halal. Kapan hibah itu halal? Ada beberapa hibah yang halal, yaitu di waktu ada orang yang dolim. Kamu khawatir dolimnya orang itu sampai merebak kemana-mana. Itu boleh itu. Hah? Itu yang jadi korban juga ada 3 perempuan. Jangan dibalas ya nanti kalau ini kan saya jelek-jelekin orang itu kan. Itu boleh itu. Kenapa boleh? Loh, untuk mencegah kedoliman yang melebar, supaya tidak terjadi kedoliman yang lain. Boleh. Wah Ustaz gibah gimana tak kamu? Tapi kalau kayak gitu nanti bahaya. Itu nanti korban berikutnya. Paham? Makanya Rasulullah pernah mengatakan inna li sahibil haq maqalan. Sesungguhnya bagi perkara yang orang yang mempunyai perkara hak, maqalan, ada maqal, ada tempat bicara. Boleh untuk membicarakan. Kalau enggak gitu bahaya. Pokoknya kalau kita ini dalam rangka untuk menolak kemungkaran-kemungkaran yang berlanjut, boleh kamu hibahkan. Di antaranya lagi, ada orang ada di persidangan, penghakiman. Kamu menceraikan istri. Datang ke pengadilan, ditanya sama Pak Hakim, ngapain kamu kesini? Menceraikan istri, Pak Hakim. Lah kenapa? Ya enggak kenapa-kenapa. Malah situ. Malah nanti sembadani kan Hakim. Ya didudono. Pak Hakim, malam pertama istri saya sudah enggak perawan Pak Hakim. Lu enggak tahu kok, tahu kamu? Belum Pak Hakim. Ini kan gibah kan? Mosok perawan no. Enggak ada kelebnya sama sekali. Ini kan gila-gila kan? Gila-gila. Paham? Ada orang yang datang ke tempat hakim mengatakan, Pak Hakim, orang itu mencuri sepeda motor saya. Hibah kan? Memberitahukan kejelekan orang kan? Tapi boleh ini. Nah terus
Yasin, gibah. Keplek. Paham maksud saya? Di antaranya orang yang minta difakwami. Ada orang datang ke tempat kiai. Kiai, suami saya kiai sering mukulin saya. Tolong kiai beri nasihat kepada kami. Ngene iki gibah gak orangnya? Gibah, oh malah ora, iki goblok. Gibah, memberitahukan kejelekan orang kok, iya enggak? Kamu punya suami, lalu suamimu senengane mono tangan, KDRT. Apa KDRT? Apa? Kekerasan seksual. Iya kok ngono iki. Ini ngomong sama kiai-kiai, tolong kiai, ini suami saya sering mukulin saya. Ini mulut saya metotin ini yang metotin saya ini suami saya. Minta fatwa sama kiai, dia dinasihati. Ini kan gibah ini kan, boleh. Lepas sampai menengah ini karena pakai anak apa? Nasihat kiai. Kok milih minta nasihat. Nah, nasihati apa? Suami kiai. Ya kenapa kiai? Suamimu nasihat. Kan gibah kiai jelek-jelekin suami. Lah. Gibah ini boleh. Yang nggak boleh itu kamu jelek-jelekin suamimu terus di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Suami saya itu mulutnya cerewet, sering KDRT sama saya ini. Namanya jelek-jelekin orang. Tolong ya nasihatnya ya, nggak gitu caranya. Nasihatnya nggone netizen. Malah ikut hujat netizen ini malah. Oh, cawe itu cangkeme lower. Ya begitu. Bukannya dapat nasihat malah dapat kecaman bangsa Indonesia. Bang. Di antaranya adalah tadirul muslim minasyar. Nakut-nakuti orang Islam dari kejelekan yang dilakukan oleh seseorang. Contoh ya. Ada seorang lelaki yang ingin cari jodoh. Kebetulan yang diincar ini santri putri. Orangnya datang ke sini, mondok di sini, jebul-jebulin lingkan ini dalam rangka oleh bojone. Lalu saya ngomong gini, kamu nanti kalau ditanyain sama orang itu jangan mau ngasih tuh orangnya. Nguyai santri gue wasi. Gini. Jadi kejelekannya tak ceritain kamu semua. Orangnya gini. Wong enak turun orangnya buanter. Gibah ya? Gibah. Tapi boleh supaya kamu tidak kena madorotnya. Kecuali kalau saya fitnah dulu. Dia ada Yusuf Kala yang orangnya luar biasa, orangnya kalem, akhlaknya mulia, orangnya luar biasa. Kemudian aku ngomong gini, kamu kalau dilamar sama Yusuf Kala gelem, itu orangnya bisu. Ngomong. Ada yang masih bisa ngomong, walaupun ini bisu. Itu orangnya budek gitu. Kemarin tak salami orangnya enggak jawab. Budek dari lahir. Tidak boleh ini namanya fitnah ya. Tidak boleh fitnah. Jadi ya Pak, nakut-nakuti orang Islam atas kejelekan seseorang yang apabila kamu tahu bahwa seseorang itu adalah orang yang jelek, membahayakan, maka
sudah semacam ini boleh. Di antaranya ghibah lagi adalah ayyakunal insan ma'rufan bil laqabin yu'adibu an aibihi. Orang memanggil nama laqab, nama julukan yang jelek, itu ghibah. Kowe yang ngundang kancamu ngene, suwe haram. Itu ghibah itu. Enggak boleh itu. Gerangan. Sini. Enggak boleh haram. Namanya jelek-jelekin no. Haram. Kecuali memang namanya terkenal loh itu. Ada orang namanya Khairul Anam. Nah dipanggil Khairul Anam malah orang oleh. Memang terkenal nih gue di desa ini jenenge asu. Asu ngono lah. Beda. Ini manggil sesuatu boleh gitu. Apa saja? Nama-nama yang lakopan yang jelek itu nggak boleh dengan syarat tidak terkenal. Kalau terkenal ngono itu boleh. Ada nggak temanmu yang panggilannya jelek gitu? Nama saya di desa ini terkolor. Kalau nama saya ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi kolor. Macam-macam itu orang. Tapi kalau sudah terkenal, orang manggil saya kolor ini enggak dosa, enggak gitu. Kecuali kalau dulu terkenal ngono, kemudian setelah jadi kiai, kabeh wong ngundang Pak Yai, Pak Ustad, jono sing ngundang kolor, lalu kowe ngundang aku kolor haram. Karena juga tidak terkenal. Nah, jadi panggilan orang jelek itu enggak boleh. Kos enggak boleh. Terus enggak boleh. Kecuali kalau memang sudah terkenal panggilannya curut. Jadi terkenal orangnya curut. Di antaranya adalah ayyakuna mujahiran bil fiski mutadhahiran bih. Di antaranya adalah ada orang terkenal elek. Wis terkenal. Senengane nyolong. Kemarin ketangkep, nyolong meneh, ketangkep meneh, nyolong meneh. Ngono iku itu. Kamu hibah gitu. Wong kuwi nyolongan. Nyolongan wis ketangkep nyolong meneh. Boleh itu. Kenapa seperti itu? Wong orang itu memperlihatkan kefasikan. Memperlihatkan kefasikan. Boleh. Kamu dipanggil lonte, kira-kira mau enggak? Mau enggak? Enggak mau kan? Artinya kalau ada orang undang lonte bener haram itu. Lonte itu seorang perempuan yang menjual dirinya dengan harga yang murah. Murah bajunya maksudnya. Pempek dijual dari harga murah. Namanya lonte. Itu jelek kan? Tapi kalau ada perempuan sudah terbiasa jual ngono iku, jual apeme kalau ngidul 20.000-an. Di pinggir jalan iki kira ono motor lewat diawe-awe. Sampai dikira kuntilanak. Ini kemudian kamu cerita, wong kuwi to lonte. Pekerjaane iki apa menjual dirinya itu boleh. Kenapa boleh? Karena sudah menterkenalkan dirinya sebagai orang fasik. Makanya kamu itu jaga. Artinya gini, tidak semua hibah haram. Ada beberapa hibah yang boleh. Bahkan untuk ganjaran. Itu ganjaran mamane Sopif ini lelaki garong. Senengane gonta ganti cewek. Kalau kawin cerai. Lalu saya cerita dengan ape cah putih-putih iki ono wong jenengane Habib palsu. Namanya Sopif namanya. Begini tak ceritakan kejelekannya semua. Gue nyampe apal habis. Maka
boleh. Kenapa gitu? Sebab dia telah memamerkan dosanya, kemaksiatannya. Paham? Tidak ada orang yang hibah kecuali seperti mengikis pahala-pahala atau kebaikan sendiri. Yang asli itu kalau kamu pengen aman, nyaman, Sulaiman, hidup di dunia enak kepengen. Jaga organ tubuh ini dari dosa. Jaga maksiat. Dijogo. Jangan sampai diri kita ini melakukan haram. Sing api, pergaulannya sing api. Aja ngawur. Paham?